Halo semuanya, rekan-rekan Ranah Suci Abadi, kita berjumpa kembali di channel My Novel. Sebelum alur ceritanya dimulai, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan dengan update episode terbarunya. Jika suka silahkan like dan share, dan komen. Tanpa lama-lama lagi ayo, kita ke alur cerita. Legend of Martial Immortal, Chapter 174. Bunuh. Ketika lelaki berjubah darah itu ngeri, Ye Chen telah menginjak lempengan batu biru di bawah kakinya, menukiknya dengan roh bergulir roh-roh jahat, dan pedang Cixiao di tangannya digantikan dengan besi yang didedikasikan untuk memukul jiwa. Cambuk. Meskipun ia dalam kondisi sihir, pikirannya pada dasarnya dibutakan oleh pembunuhan yang membuat ketagihan, tetapi kekosongannya yang masih menyendiri masih memahami satu hal, yaitu, di hadapan lelaki berjubah darah yang begitu kuat, cambuk besi jauh lebih baik daripada cambuk. Cixiao jauh lebih sombong. Aku peduli jika kamu laki-laki atau setan. Hari ini kamu tidak bisa melarikan diri sampai mati. Pria berjubah darah itu mendengus dingin, membunuhnya seperti hantu, dan pedang pembunuh berwarna darah muncul di tangannya. Alis ke atas. Ye Chen tidak membela, tetapi hanya menghindari poin kunci, membiarkan pedang pria itu menembus bahunya. Cambuk besi berdenyut, bersenandung, dan dengan kuat mengenai kepala jubah darah. Dengung lelaki berjubah darah yang teredam terdengar seketika, matanya gelap, dan sudut-sudut matanya, lubang hidung, dan telinga dipenuhi darah, dan ia dihantam dengan kuat oleh cambuk besi, membuat benaknya mendadak berdengung. Pada saat ini, Ye Chen tidak menganggur, bergegas maju dan memukul lagi dengan 3 cambuk, dan pria berjubah darah yang belum menstabilkan bentuknya, melangkah mundur lagi. Datang lagi, Ye Chen berteriak dan melemparkan cambuk besi. Sialan, pria berjubah darah yang memulihkan Qingming meraung dan mengusir Ye Chen Yu dengan satu telapak tangan. Bunuh. Begitu dia bangun, Ye Chen bergegas keluar lagi seperti iblis besar. Dia tampak tidak sakit, berlumuran darah dan darah, tetapi roh-roh jahat masih melonjak, dan serangannya tidak berkurang. Jari hari darah. Pria berjubah darah mendengus dingin, lubang jari menembus ruang, dan lubang darah sengit dipukul di depan dada Ye Chen. Kimen Sleepy Sky Arai. Ye Chen bahkan tidak berpikir tentang membuang pesona sihir yang diberikan Chu Linger padanya. Ketika jimat itu bergetar, ia bersinar terang, dan susunan yang disegel terbuka. 4 pilar cahaya berdiri dari langit dan terhubung untuk membentuk susunan normal, menjebak orang-orang berjubah darah yang terbunuh. Pria berjubah darah itu terlihat jelek, jelas dia tidak menyangka bahwa seseorang akan tetap berada dalam posisi ini. Namun, dia adalah dunia spiritual yang nyata, tetapi dia tidak akan takut akan hal itu. Bawa saya. Jubah darah menggulung darah, dan kekuatan magis yang mengerikan ditembak satu demi satu, membombardir susunan langit Kimen yang terperangkap. Melihat bahwa pria jubah darah itu terjebak, Ye Chen secara alami tidak akan menganggur. Anda harus tahu bahwa serangannya dapat menembus Kimen Sleepy Sky Arai dan menabrak pria jubah darah, tetapi serangan pria jubah darah itu terperangkap oleh Kimen memblokir Arai. Kesempatan seperti itu, tentu saja, dia tidak akan melepaskannya. 8 potongan liar. Ye Chen menebas dengan pisau, 1 serangan, tidak cocok. Wajah jubah darah yang terperangkap tiba-tiba menjadi brutal, dan harus sementara meninggalkan Arai menyerang, menghancurkan pisau emas Lingtian dengan lambaian telapak tangannya. Datang lagi. Setelah keterkejutan mundur, Ye Chen mendorong segenggam Huixuandan ke dalam mulutnya dan membiarkan api peri menyala dengan sangat dekat, lalu dia memegang pisau besar dan berdenyut dengan panik. 8 potongan liar. 8 potongan liar. 8 potongan liar. Dia kuat, dan dia memotong 3 pisau dalam 1 gigitan, dan pisau itu lebih kuat dari 1 pisau. Pisau emas itu menyilaukan di bawah malam. Mencari kematian. Pria berjubah darah itu menyerahkan pemboman untuk kedua kalinya dan melambaikan sidik jarinya lagi. Ye Chen terkejut lagi, dan darah menyembur keluar. Datang lagi. Baru saja menghentikan sosoknya, dia sekali lagi menyerang seperti binatang buas. Kali ini, ia belajar menjadi pintar, dan bergegas dengan cambuk besi. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, mengangkat tangannya adalah cambuk. Pria berjubah darah itu ditabrak panik. Hancurkan kamu. Ye Chen tidak pernah berhenti, 1 tangan dengan cambuk besi, 1 tangan dengan pisau besar, dan tebasan, lalu tebas-tebasan, dan tebas-tebasan. Pada saat ini, Rao adalah seorang lelaki berjubah darah yang diolah oleh dunia spiritual. Dia dicincang oleh darahnya, dan otaknya mengaum. Dia ingin membuka, dan membuatnya menumpahkan darah, bahkan berdiri. Selama periode ini, jubah-jubah terus meludah dan mengeluarkan darah. Apakah itu terluka atau marah, dan jika Kimen terperangkap di langit, dia tidak akan dipukuli oleh Ye Chen. Sialan. Setelah raungan, jubah darah menjadi ganas, alisnya tetap melekat, dan sinar darah terbang keluar, berubah menjadi pot setan penyulingan. Dia sangat marah, dan dia sangat tertekan sehingga dia akan dipukuli dengan sangat menyedihkan oleh dunia seseorang, dan dia terpaksa menggunakan takdirnya.
Hancurkan untukku. Dengan amarah lelaki berjubah darah itu, senjata sihir takdirnya tiba-tiba meledak, dan ukurannya tiba-tiba menjadi 5 atau 6 kaki. Kekuatan besar pulih dengan cepat, dan itu menghantam langit yang terperangkap di Kimen. Boom! Dengan raungan, langit mengantuk Kimen bergetar, dan kengerian mengguncang semua rumah di alun-alun. Rusak! Pria berjubah darah itu berteriak lagi, dan periuk kekaisaran-kekaisaran menabrak barisan Kimen yang mengantuk dan membunuhnya dengan kuat. Lawan aku dengan takdirku, kulitku benar-benar tebal. Ye Chen mencibir, secepat ketika pot iblis itu akan ditekan, dia bergegas ke langit, dan tiba-tiba membanting cambuknya, kuat. Benar-benar menabrak pot iblis penyulingan. Ah! Koneksi jiwa membuat lelaki jubah darah itu lagi terluka. Hanya bergegas keluar, itu adalah langkah. Dia berpikir bahwa ketika artefak roh keluar, Ye Chen akan mati, tetapi dia tidak pernah memikirkan cambuk besi yang aneh dan memiliki kemampuan seperti itu. Pergi. Ye Chen dibantai lagi, sebelum lelaki berjubah darah itu bangun, dia memberikan cambuk, dan kemudian dia ditebas oleh 8 limbah. Ketika dia menebas tebasan, ketika dia menebas tebasan, dia menikam tusukan. Ye Chen Seng hampir terbelah beberapa kali. Ah! Pria berjubah darah itu meraung dengan marah, melangkah mundur, dan menerbangkan Ye Chen dengan telapak tangan. Bunuh! Pria berjubah darah yang marah itu bisa berdiri tegak di atas tumitnya, seperti hantu, dan langsung membunuh Ye Chen, dan cakar tajamnya mencengkeram leher Ye Chen, dan membawanya ke dinding. Ye Chen merasa malu, berusaha membebaskan diri, tetapi gagal. Aku akan membuatmu lebih baik daripada mati. Mata jubah darah orang itu penuh dengan mata, dan cakar senran lainnya dikaitkan ke mata Ye Chen. Posturnya adalah untuk menggali mata Ye Chen. Tentu saja, pada saat ini, mulut Ye Chen menyeringai. Melihat ini, orang-orang berjubah darah merasakan napas yang berbahaya. Hah! Munculnya pedang ungu tiba-tiba cepat dan sangat kuat. Pria berjubah darah memegang lengan Ye Chen dan dipotong oleh pedang ungu di tempat. Ah! Pria berjubah darah itu menjerit dan melangkah mundur. Ya, itu adalah Zixuan yang menembak dan dipanggil oleh Ye Chen pada saat kritis, dan memberi tanda pedang ketika jubah darah melonggarkan kewaspadaan mereka. Zixuan, itu indah. Ye Chen, yang merdeka, tertawa keras, dan tiba-tiba melangkah maju. Pertama, dia membanting jubah-jubah pria Tianling dengan kuat, lalu membelahnya dengan pisau. Saya membaginya. Ah! Pria berjubah darah itu sangat marah, hanyut dengan satu telapak tangan, dan Ye Chen mundur. Hah! Semburan darah keluar, Ye Chen berdiri dengan tergesa-gesa. Di arah lain, Zixuan, yang memegang pedang pembunuh ungu, berdiri diam, dan mereka berdua memblokir pria berjubah darah di tengah. Salah satu lengan orang berjubah darah itu terputus. Selain luka terus-menerus sebelumnya, hanya setengah dari hidupnya yang tersisa. Dalam kondisinya, Ye Chen berpikir dia memiliki kekuatan untuk bertarung. Selain itu, dia juga memiliki Zixuan untuk membantu. Bunuh, bunuh. Deru jubah darah menggigil dan bergegas ke Ye Chen. Hah! Zixuan bergerak, terbunuh dari sisi miring, Yijian Guan Changhong menyerang dari belakangnya, dan kekuatannya tidak lemah. Pria berjubah darah mendengus dingin, tetapi berbalik tiba-tiba, dan segel besar bersiul, mengguncang Zixuan untuk terbang keluar. Namun, ketika dia berbalik, Ye Chen, yang melompat di Ling Tian, sudah mengangkat pedang besarnya, dan pisau emas dari 8 luka liar tiba-tiba jatuh. Hah! Pria berjubah darah itu terluka di tempat, meninggalkan jubah darah yang mengerikan di tubuhnya. Bunuh! Bunuh! Keduanya gila, mereka bergegas menuju satu sama lain, meluncurkan pertempuran misteri, dan pertempuran itu sengit. Di satu sisi, jubah darahnya begitu penuh darah, rambutnya rontok, dan udara dinginnya meluap, rautnya agak terdistorsi, dan matanya yang tertutup kemuraman sangat tajam, dan seluruh orang itu seperti setan. Di satu sisi, roh-roh jahat Ye Chen mengamuk, berdarah, dan seluruh tubuh penuh dengan gas haus darah dan keras. Dia tidak tahu rasa sakit sama sekali, dan beberapa menyerang dan kemudian menyerang, seperti Raja Iblis. Zixuan, yang adalah seorang pemain kriket, memainkan peran sebagai asisten Ye Chen, dan setiap kali dia menembak, dia dapat merusak lelaki berjubah darah itu. Beberapa trik besar sedang merembes ke tubuh lelaki berjubah darah itu. Keduanya bekerja sama secara bersamaan. Setiap kali pria jubah darah menebas pedang Ye Chen, ia akan diserang oleh Zixuan, dan setiap kali pria jubah darah ditebas oleh Zixuan, ia juga akan diserang oleh Ye Chen. Pria berjubah darah jatuh ke angin dan terus mundur. Dia hampir dicincang beberapa kali. Darah, yang sekuat kekosongan spiritual, hampir dikonsumsi. Namun, perang masih sengit, setelah semua, jubah darah adalah ranah spiritual, dengan warisan yang mendalam. Pada saat ini, Rao adalah tim Ye Chen dan Zixuan, yang juga dipukuli. Ye Chen tidak akan berpikir bahwa untuk pertama kalinya bertarung bersama Zixuan, pertarungan darah yang sengit terjadi. Chapter 175. Bang! Boom! Hah! Malam yang sunyi menjadi sangat gelisah. Adegan perang ketiga pria itu sangat besar.
Rumah-rumah di desa kecil ini runtuh satu demi satu dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang, dan darah menodai bumi. Pada saat ini, Qin Xiong, mengendarai kuda perang, sedang menatap gugup di sini di sebuah bukit kecil belasan mil jauhnya. Meskipun mereka berjauhan, mereka masih bisa mendengar suara gemuruh, dan bahkan tanah di sini sedikit terguncang, dan gas berdarah yang berasal dari mereka membuat mereka semua jenderal yang lama dicari. Warnanya berubah. Jenderal, kita, tunggu sebentar, dan tunggu orang itu selesai. Qin Xiong bergumam, bukan itu yang bisa kita ikuti. Kutukan roh darah. Di desa yang rusak, pria jubah darah menggunakan metode rahasia untuk menyegel Sisuan yang terus-menerus menyerangnya. Dia dapat dilihat, meskipun belatung ini hanya memiliki kekuatan negara Zenyang, serangannya sangat sengit, terutama ketika dia hanya memiliki setengah kehidupan yang tersisa, bahkan serangan yang lemah sudah cukup untuk menyakitinya. Hah, pada saat ini, Ye Chen membunuh dari belakang, dan lubang pedang menembus dadanya. Ah, pria berjubah darah itu meraung dan melambaikan pedang pembunuh, dan satu pedang memotong salah satu lengan Ye Chen. Bunuh, bunuh, salah satunya bergoyang, satu merajuk, satu seperti raja jahat, satu seperti iblis, satu penuh darah, dan satu penuh darah, keduanya memegang pedang, dan keduanya berada di ujung panah yang kuat. Hah, hah, pertempuran berikutnya sangat mengerikan. Mereka berdua gila, kamu menusukku dengan pedang, aku memotongmu dengan pedang, dan mereka bertarung dengan sengit. Pria berjubah darah itu dipukuli dengan gila, Ye Chen seperti Xiao Qiang yang tidak bisa mati, keuletannya jauh melebihi harapannya. Saya tidak tahu kapan desa yang dilanda akan tenang. Ye Chen jatuh, seluruh energinya jelas, dan dia tidak memiliki kekuatan untuk berdiri. Dia sangat terluka, tubuhnya tidak lengkap, yang bisa dia lihat hanyalah darah, lengan terputus, tulang rusuknya terkoyak, dan bahkan tulang punggungnya terbuka, yang lebih buruk daripada pintu luar. Gigitan punggung Gudan lebih parah. Bunuh, bunuh, bunuh. Di sisi lain, lelaki berjubah darah itu keluar dengan syal, seperti setan, dengan mata penuh kesedihan dan wajah cemberut, dan pedang bernoda darah di tangannya. Dia tidak bisa menjadi lebih baik, dia mengalami banyak luka, lengannya terputus, dan hanya setengah dari tengkoraknya yang tersisa, kekuatan spiritual di dantian telah habis, dan bahkan alat magis penjaga pun hilang. Pada saat ini, mungkin seorang manusia menendangnya, dan dia tidak perlu berdiri. Di sini, melihat jubah darah datang, Ye Chen menggerakkan tubuhnya dengan keras, tapi bagaimanapun, dia tidak berdiri, tidak ada kekuatan lagi yang bisa digunakan, hanya darah yang terus-menerus muncul dari mulutnya. Tuan, kamu mungkin kecewa. Dia kelelahan dengan senyum, dan seorang beku dalam semangat perkelahian hantu, dia akhirnya jatuh. Tentu saja, tepat ketika matanya kabur, bumi mulai bergetar sedikit, mendengarkan dengan seksama, itu adalah suara kuku kuda yang mengenai tanah. Yang abadi tidak takut, Qin Xiong ada di sini. Jauh, Ye Chen mendengar Qin Xiong datang dari kuda, dan dia mengenakan baju perang dan memegang naga biru untuk memotong pedang. Dia benar-benar jenderal harimau yang menyapu pasukan. Panah, Jenderal Zhao Guo, yang datang karena jatuhnya kuda, semuanya membungkuk seperti bulan purnama dan membidik pria berjubah darah. Hah, hah, hah. Segera, panah terbang ditembakkan dalam jumlah besar, seperti hujan panah, menutupi pria berjubah darah. Melihat ini, lelaki berjubah darah itu panik, matanya disorot, dan murid-muridnya tiba-tiba menyusut seukuran jarum. Meskipun panah terbang ditembakkan oleh manusia, kekuatannya dapat diabaikan. Namun, keadaannya saat ini tidak jauh berbeda dengan manusia. Elemen sebenarnya telah habis, dan kekuatan spiritual pelindung hilang, bahkan serangan lemah pada saat ini dapat membunuhnya. Tidak, 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 tidak. Pria berjubah darah mundur, hanya merasa dingin, seolah-olah setengah dari tubuhnya telah diseret ke neraka. Hah, hah, hah. Jian Yu tidak memiliki simpati. Dia menenggelamkannya, satu lubang demi lubang menusuk tubuhnya, dan seluruh orang itu seperti pegangan rumput, penuh panah panjang. Bunuh. Qin Xiong bergegas lagi, kecepatan tercepat, telah menghantam pedang Qinglong. Kuda itu lewat, dan kepala jubah darah yang patah terputus di tempat. Samar-samar, mata kepala pria berlumur darah berjubah darah itu marah, ketakutan, dan tertekan. Dia adalah orang yang hayalan dan kuat, dan dia akan dipenggal oleh manusia. Di seluruh dunia beku, meskipun budayanya bukan yang terkuat, metode kematiannya adalah yang paling tidak masuk akal. Kerja bagus. Melihat pria berjubah darah itu jatuh, Ye Chen tidak bisa menahan napas, dan matanya yang kabur sedikit tertutup. Dalam pertempuran ini, rekornya cukup untuk bisa bangga pada dirinya sendiri. Anda tahu, apa yang dia temui adalah seorang pria yang kuat dengan alam spiritual yang hebat. Dia mengangkangi kedua dunia tersebut. Meskipun dia memiliki berkat kekuatan sihir, dia memiliki cambuk besi yang didedikasikan untuk jiwa manusia, dan bantuan Sisuan. Mungkin tidak ada orang dahulu dan tidak ada yang datang. Naik abadi. Qin Xiong mengepung mereka. Masih ada nafas, cepat. Qin Xiong bergegas maju,
membawa Ye Chen di tubuhnya, dan berjalan menuju istana Zhao Guo dengan kecepatan tercepat. Di malam yang gelap, salah satu bentangan gunung Zhao Guo, puncak gunung yang menjulang ke awan, seorang lelaki tua berjubah ungu duduk bersila perlahan membuka matanya dan melihat ke satu sisi. Mengapa malam ini sangat terlambat? Saatnya untuk kembali. Pria tua berjubah ungu itu sedikit mengernyit. Orang tua, biarkan aku pergi. Ada suara dingin di tungku alkimia di sebelahnya, kakekku tidak akan membiarkanmu pergi. Kebisingan, pria tua berjubah ungu itu bersenandung dan menutup tungku alkimia. Istana Zhao Guo, tempat tidur besar yang nyaman, Zhao Yu dan Qin Xiong berdiri di depan tempat tidur, menatap Ye Chen yang pingsan. Bukan untuk menyalahkan mereka, salahkan saja Ye Chen karena terlalu aneh saat ini. Meskipun dia pingsan, suara benturan kerangka terus-menerus terdengar di tubuhnya, luka-luka di tubuhnya ditutupi dengan asap biru, perlahan-lahan sembuh, dagingnya ditinggalkan, dan daging baru tumbuh. Bahkan lengan yang terputus perlahan tumbuh. Ya, sistem pemurnian tandus telah mulai berjalan sendiri lagi. Ini mendominasi, pada kenyataannya, Zhao Yu dan Qin Xiong, mereka tidak dapat mengerti para beku. Ini layak menjadi peri. Aku tidak sabar untuk membandingkan. Mata Zhao Yu penuh kekaguman. Yang mulia, bisakah kami memberikan pesan kepada Heng Yue Sangsong? Qin Xiong memandang Zhao Yu. Jika Sang Xian memiliki masalah dengan kami tidak bisa bersalah. Itu benar, tetapi lebih aman untuk dikatakan. Aku akan pergi sekarang. Qin Xiong buru-buru keluar, berjalan ke pintu aula, dan tidak lupa memberi hormat kepada seorang gadis berusia 12 tahun yang datang, Putri. Paman Qin. Gadis muda itu sedikit lucu, dan dia tersenyum, memperlihatkan dua gigi harimau kecil sebening kristal dan dua lesung pipit kecil yang cantik. Dia seperti peri. Gadis ini adalah anak perempuan Zhao Yu dan sang yang putri Zhao Guo, Xian. Sang putri sangat terlambat, bagaimana bisa datang ke aula istana? Qin Xiong tersenyum lembut. Saya mendengar bahwa peri lain akan datang. Saya akan memeriksanya. Hei hihi. Xian tersenyum senang, dan sebelum Qin Xiong berbicara, dia berlari masuk. Tapi segera, dia diseret oleh Zhao Yu yang keluar. Chapter 176. Tidak ada yang perlu dikatakan sepanjang malam, dan kemudian fajar. Di pagi hari, cahaya lampu pagi bersinar melalui jendela ke dalam ruangan, dan bertaburan di wajah Ye Chen. Pada titik ini, luka-lukanya hampir sembuh, dan bahkan lengan yang terputus telah tumbuh. Satu-satunya kelemahan adalah napasnya masih lemah dan wajahnya masih pucat. Bukan hanya ketika Putri Sang Yang Xian menyelinap masuk, pertama-tama melirik ke sekeliling, dan kemudian menyelinap ke tempat tidur, matanya berkibar ke atas dan ke bawah untuk melihat Ye Chen, dan kemudian dia dengan aneh mengulurkan tangan kecilnya untuk menyentuh wajah Ye Chen. Peri ini lebih cantik dari yang sebelumnya, hihihi. Xian tersenyum ragu, tidak lupa untuk mencubit wajah Ye Chen 2 kali. Merasakan bahwa seseorang menyentuh dirinya sendiri, Ye Chen tidak bisa tidak membuka matanya, dan di wajahnya dia melihat wajah kecil dengan gelang giok berukir dan sepasang mata besar seperti air, menatapnya berkedip. Wow, begitu dia membuka matanya, dia melihat adegan seperti itu. Ye Chen tiba-tiba duduk, siapa kamu? Ye Chen tiba-tiba terbangun, membiarkan Xian tiba-tiba, tetapi dengan seringai main-main, aku. Namaku Xian, adalah Sang Yang Putri Shaoyang. Putri Sang Yang. Ye Chen melirik Xian dan melihat sekeliling lagi, bergumam, apakah dia telah dibawa kembali ke istana Zhao Guo? Yah, apa aku menakuti Sang Xian tadi? Baiklah, oke. Ye Chen menggosok alisnya, matanya berangsur-angsur pulih kembali, mengingat apa yang terjadi semalam, memusnahkan penyihir darah jahat, dan berkelahi dengan jubah darah, dia mati seumur hidup. Berbicara, Ye Chen telah berbalik dan bangkit dari tempat tidur, dan kemudian mengulurkan punggung malas dengan ganas. Di samping itu, Xian mengintip Ye Chen lebih dari sekali, merasa bahwa makhluk abadi di depannya tidak memiliki keagungan dan ketidakberpihakan dalam imajinasinya, tetapi lebih terlihat seperti kakak. Di luar, Zhao Yu dan Qin Xiong datang dengan tergesa-gesa, dan memberi hormat dengan hormat kepada Ye Chen. Sang Xian, terima kasih telah membantu saya untuk menyelamatkan Zhao Guoming dari air dan api. Saya tidak akan melupakannya. Seharusnya, Ye Chen terus meregangkan tubuhnya yang agak kaku. Karena roh-roh jahat telah disingkirkan, aku akan pergi dulu. Aku sudah menyiapkan jamuan, dan aku akan mengundang kamu ke peri. Kamu tidak harus menyiapkan makan. Ye Chen melambaikan tangannya dan tersenyum, dan berkata bahwa dia sudah mengambil langkah. Naik. Ye Chen, yang baru saja mengambil langkah, dihentikan oleh Xian di belakangnya. Mendengar, Ye Chen tidak bisa membantu tetapi berhenti, melihat ke samping, apakah ada yang salah? Ya. Xian menyeringai dan melompat maju dengan langkah-langkah kecil, mengedipkan matanya, dan memandang Ye Chen dengan aspirasi, bisakah Brother Sang Xian menerimaku sebagai magang? Aku ingin berlatih. Latihannya adalah khusus tentang. Sebelum Ye Chen selesai berbicara, putri kecil Xian melemparkan dirinya ke tanah dan berkata, Xian bertemu tuannya. Tidak,
Aku tidak memberitahumu untuk menerimamu sebagai magang. Ye Chen membeku dan tertangkap basah oleh Si Yan berlutut. Apakah dia masih magang? Maaf mengajar orang lain. Kalau begitu aku tidak peduli, kalau aku berlutut, kamu harus menerimaku sebagai magang. Si Yan membanting mulutnya dan mulai bermain laipi, tetapi perlu disebutkan bahwa gadis kecil ini juga lucu ketika bermain laipi. Yaner, jangan kasar. Di satu sisi, Zhao Yu memarahi, mengambil keagungan kaisar. Dia tidak berharap bahwa bayi perempuannya akan memberikan jalan-jalan seperti itu, dan dia akan selalu genit di depannya. Tetapi siapa Ye Chen? Itu adalah peri, dan jika dia secara tidak sengaja membuatnya marah, jangan katakan itu adalah dia, bahkan seluruh negara Zhao akan menderita. Bapak Kaisar, saudara Sang Xian sangat baik. Jangan membodohi. Oke, melihat bahwa Zhao Yu itu nyata, Ye Chen melambaikan tangannya, menatap Si Yan, dan tersenyum, gadis kecil, apakah kamu tahu apa artinya menjadi seorang peri? Apa artinya? Dua mata besar Si Yan berkedip dan menatap Ye Chen. Itu berarti bahwa kamu memiliki umur yang panjang, yang berarti kamu harus mengambil jalan yang ditakdirkan untuk menjadi kejam. Ye Chen tersenyum. Kamu mungkin membayangkan bahwa sebagai seorang beku, kamu bukan lagi seorang manusia, kamu memiliki umur panjang yang tidak dimiliki oleh seorang manusia. Anda akan melihat sendiri bahwa orang yang Anda cintai sedang sekarat dan sekarat di depan Anda, dan kemudian setelah bertahun-tahun perubahan, Anda mungkin tidak akan pernah melihat orang yang akrab lagi, tidak ada yang akan menangis di pundak Anda, dan tidak ada yang akan meminjamkan Anda lengan Anda. Yang disebut ayah dan ratu juga akan menghilang bersama dengan laut. Ketika daunmu kembali ke akarnya, lihatlah sekeliling. Orang-orang Zhao Guo mungkin tidak tahu siapa Si Yan. Berbicara tentang ini, Ye Chen tersenyum pada Si Yan, kamu masih akan menjadi biarawan. Adapun sisinya, Zhao Yu dan Qin Xiong keduanya memandang Si Yan. Lihatlah gadis kecil ini lagi, kepalanya menunduk, dan main-mainnya, jarang diam begitu. Di sini, Ye Chen telah berbalik lagi, dan kemudian meletakkan pedang roh pada kasing batu giok. Jika Anda masih ingin mempraktikkan Taoisme, Anda dapat membawa pedang ini ke Heng Yue untuk menemukan saya. Aula masih diam setelah Ye Chen pergi. Di luar aula, Ye Chen telah menginjakan kaki di awan api peri. Dia tidak segera pergi, tetapi terus-menerus muncul di desa-desa kecil. Meskipun penyihir jahat telah dihancurkan, dia masih tidak yakin, jika penyihir darah di negara Zhao belum dimusnahkan, lebih banyak orang akan menjadi jiwa yang mati. Malam itu, Ye Chen muncul di desa kecil itu lagi. Di kejauhan, dia melihat Ali masih meringkuk di bawah pohon persik dengan lututnya, memantulkan cahaya bulan, tubuh kecilnya sangat lemah, dan jiwa ilusi terus-menerus bergoyang tertiup angin. Hai, sambil menghela nafas, Ye Chen menghela nafas sedikit dan muncul di depan Ali, adik perempuan, saudaramu. Kata-kata itu datang ke bibirnya, tetapi Ye Chen berhenti, meskipun dia tahu bahwa saudara Ali yang Fan sudah mati, dia masih tidak tahu bagaimana mengatakannya. Namun, dia tidak mengatakannya, bukan berarti Ali tidak melihatnya. Meskipun ingatannya kacau, dia sangat pintar dan telah menebak hasil tertentu. Kata kakak, dia akan kembali. Meskipun dia tahu, Ali tersenyum sok. Meskipun dia dalam keadaan jiwa, Ye Chen samar-samar bisa melihat air mata yang berkedip di matanya. Saudaraku, terima kasih sudah datang menemuiku, Ali tidak takut. Ali tersenyum pura-pura, kakak berkata, dia akan kembali, aku akan menunggunya di sini. Senyum Ye Li yang kuat membuat Ye Chen menyesal. Meskipun dia dalam keadaan jiwa, dia samar-samar bisa melihat air mata yang berkedip dari matanya. Obsesinya terlalu kuat. Hai, Ye Chen menggelengkan kepalanya tanpa daya, berbalik diam-diam, saya harap bertahun-tahun bisa membuat Anda melupakan segalanya. Keluar dari desa kecil, Ye Chen berkeliaran di sekitar Zhao Guo lagi. Setelah waktu berlalu, dia tidak menemukan penyihir darah lain muncul, jadi dia menginjak awan api peri menuju Heng Yue. Langit malam dalam, dan bintang-bintang yang hancur seperti debu. Di bawah langit berbintang, awan api emas sangat menyilaukan. Hah, terbang? Ye Chen tidak bisa membantu tetapi mendarat, jatuh ke hutan gunung yang gelap, dan kemudian memandang ke atas untuk melihat satu sisi. Sanyu anehnya, Ye Chen bergumam, dia pernah melihat di peta Zhao Guo sebelumnya, tetapi sekarang lewat, dia tidak bisa menahan diri untuk berhenti dan menonton. Dilihat dari kejauhan, ada 3 gunung curam yang menempati tren bawaan, mereka menanggung langit dan bumi, dan meskipun mereka kerajaan fana, mereka mengumpulkan kekuatan aneh, yang membuat 3 gunung dikelilingi oleh awan. Ini sebentar, Ye Chen menghela napas kaget dan perlahan-lahan berjalan ke tebing, berharap bisa melihatnya dengan lebih jelas. Luar biasa, luar biasa. Ye Chen menyentuh dagunya, dan berseru lagi. Aku pasti akan kembali untuk mempelajarinya nanti. Berpikir seperti ini, Ye Chen tidak bisa membantu tetapi berbalik. Namun, begitu dia berbalik, pandangannya tiba-tiba berubah, dan dia melangkah mundur tanpa sadar. Tidak heran dia begitu, hanya karena seorang lelaki berjubah ungu berdiri di belakangnya, setipis kayu, tubuhnya seperti bacon kering, seperti zombie, dan dia memandangnya dengan muram.
Chapter 177. Kapan dia datang? Aku bahkan tidak memperhatikan sedikitpun. Melihat pria Zipao, Ye Chen tidak bisa merasakannya. Tiba-tiba dia berdiri di belakangnya. Darah agung yang bagus. Zipao menjilat lidahnya, dan sudut mulutnya direndam dengan senyum menyeringai. Paksaan yang mengerikan telah muncul, dan Ye Chen hanya merasa bahwa dia tidak bisa bergerak. Senior, hanya karena kurangnya seorang beku, itu adalah kamu. Pria berjubah ungu itu tersenyum samar, lengan baju yang besar segera melambai, menggulung Ye Chen, dan melangkah turun, seperti pelangi Tuhan terbang ke sisi yang berlawanan, dan jatuh di puncak gunung di tengah Sanyukidi di atas. Benar saja, ada ahli alkimia. Ye Chen, yang dipenjara, mengutarakan pikirannya, karena dia mencium aroma ramuan yang dikenal dari pria berjubah ungu, persis seperti mantel darah Zhao Guoguo. Apakah itu penyihir darah yang dia manipulasi? Pasti begitu. Para penyihir darah itu membantai desa dan menangkap anak-anak itu pasti membawanya untuk alkimia. Ternyata dia adalah pembunuh terbesar. Di sini, pria tua berjubah ungu telah membuka atap tungku alkimia dan melemparkan Ye Chen langsung ke dalamnya. Tungku alkimia adalah dunia tersendiri. Kapasitas di dalamnya bukan hanya tungku alkimia, tetapi juga roh yang mengerikan, penuh dengan api merah menyala dan atmosfer berdarah yang tidak menyenangkan. Begitu dia mendarat, Ye Chen dipenjara oleh pesona roh Kirmisi. Bawa saya. Ye Chen mengertakkan giginya, dan kemarahan di tubuhnya sangat keras, tapi dia masih tidak bisa mematahkan pemenjaraan pesona itu. Jangan sia-siakan usaha apapun. Karena Ye Chen tidak punya pilihan, suara seorang wanita berbicara berasal dari sisi yang berlawanan. Ye Chen membeku, hanya untuk mendapati dirinya duduk di seberangnya. Tepatnya, itu adalah seorang wanita berusia sekitar 16 atau 17 tahun, mengenakan gaun putih salju, dengan rambut panjang yang mengalir seperti gelombang air, mata yang indah seperti mata air yang jernih, dan fitur wajah adalah keindahan dari gelang batu giok yang diukir. Temperamen seluruh orang seperti teratai putih yang mekar. Saya pikir saya sangat sial. Anda tidak bisa lebih baik. Ketika Ye Chen dalam keadaan linglung, wanita kulit putih itu berbicara lagi, mengatakan bahwa dia tidak lupa untuk melihat ke atas dan ke bawah Ye Chen. Siapa yang abadi ini? Mengapa menangkapmu? Tanya Ye Chen, menatap wanita berkulit putih. Kenapa lagi? Alkimia. Wanita bermata putih itu tampak dingin, pria ini sangat kejam. Sejak aku dilemparkan ke dalam tungku alkimia ini, dia telah memompa jiwa ratusan bayi, dan kau dan aku, segera setelah itu, ia akan digunakan sebagai panduan pengobatan untuk membuat Yuan dan pemakan darah. Yuan dan yang haus darah, mukjizat kelas atas bergaris 4. Oh, apakah Anda tahu Yuan dan yang haus darah? Bagi Ye Chen, wanita kulit putih itu sedikit terkejut. Sudah mendengarnya, Ye Chen mengangguk, Yuan dan yang haus darah perlu mengambil esensi dari 9.999 bayi untuk obat, karena metodenya sangat kejam, dan itu bertentangan dengan praktik dan, jadi itu dulu dia terdaftar sebagai obat tabu oleh raja dan pada tahun baru. Saya tidak pernah membayangkan bahwa masih ada orang di dunia yang menggunakan metode kejam ini untuk membuat obat ini. Setelah mengatakan itu, Ye Chen menatap wanita berkulit putih yang berlawanan dan bertanya, "Gadis, apakah Anda tahu asal-usul pria jubah ungu yang menangkap kami?" Wanita berbaju putih itu menggelengkan kepalanya dengan lembut. Pria ini sangat aneh. Karena dia tahu metode pemurnian Yuan dan yang haus darah, posisinya di dunia alkimia pasti luar biasa, tetapi berdasarkan pengalaman saya belum pernah mendengar hal ini. Orang-orang mendengar itu, Ye Chen jatuh ke dalam perenungan yang mendalam. Sebagai seorang alkemis, di bawah pengaruh Sufu, ia juga memiliki pemahaman tertentu tentang dunia alkimia. Meskipun ada banyak alkemis di Dachu, hanya ada beberapa yang bisa di peringkat teratas. Seperti seorang wanita berpakaian putih, dia tidak pernah mendengar Sufu menyebutkan seorang alkemis jahat. Dachu adalah harimau yang meringkuk, naga tersembunyi. Ye Chen bergumam, aku hanya berharap bahwa lelaki kuat di rumah Sangguan dapat menemukan di sini sesegera mungkin, kalau tidak kita semua harus mati. Ketika Ye Chen mengerang, wanita putih itu berdoa di sana dengan doa. Keluarga Sangguan. Ye Chen membeku, dengan ragu-ragu menatap wanita berbaju putih, keluarga Sangguan Dong Yue. Wanita berpakaian putih itu sedikit mengangguk, namaku Sangguan Yuer, dan aku wanita ketiga dari Dong Yue Sangguan. Kamu tidak dikirim oleh keluarga untuk menghadiri upacara. Ye Chen menyendok Sangguan Yuer. Kalau tidak, kamu pikir aku lari ke sini dari Dong Yue dengan santai. Seharusnya tidak begitu. Wajah Ye Chen bingung. Keluarga Dong Yue Sangguan mendominasi satu pesta dan tidak berani memprovokasi bahkan 3 kasus. Identitas Anda sangat mulia, bagaimana Anda bisa ditangkap oleh alkemis jahat itu? Setelah mengatakan itu, Ye Chen dengan ragu menatap Sangguan Yuer, atau apakah Anda mengatakan bahwa keluarga Sangguan yang kuat semuanya dihancurkan oleh alkemis jahat itu? Keke, berbicara tentang ini, Sangguan Yuer terbatuk, aku tergelincir di tengah jalan. Aku ditangkap di sini segera setelah aku berlari, dan telah disegel di dalam tungku alkimia sialan ini selama 3 hari.
Sudah cukup buruk. Bagaimana denganmu? Mengapa kamu tertangkap juga? Sangguan Yuer menatap Ye Chen. Bagaimana dengan saya? Ye Chen terbatuk. Saya seorang tukang reparasi biasa. Saya tidak bisa tidur di tengah malam. Saya berlari keluar untuk melihat bintang-bintang. Saya memandangnya, dan inilah saya. Aneh untuk mempercayaimu, Sangguan Yuer menatap Ye Chen dengan pandangan tidak enak. Segera setelah komentar Sangguan Yuer, atap tungku alkimia didorong terbuka, wajah kering muncul di mulut tungku, sepasang mata suram melirik keduanya, dan senyum menyeringai, sepertinya kamu berbicara sangat bahagia. Yang lama, biarkan aku pergi dengan cepat, atau aku akan terlihat baik padamu ketika Sangguan yang kuat datang. Sangguan Yuer segera bernyanyi dan bernyanyi, jika tidak dipenjara secara fisik, dia akan bergegas seperti harimau betina kecil. Ketika dia meminumnya, Ye Chen juga mengikuti membujuk dan berteriak, "Orang tua, saya menyarankan Anda untuk memahami intinya, tetapi saya dari Tianxuanmen, Anda berani memindahkan saya, Tianxuanmen tidak akan membiarkan Anda pergi. Cepatlah, percaya atau tidak, tuanku ada di sini untuk menjatuhkanmu." Salah satu dari Ye Chen dan Sangguan Yuer mengambil mesiu, satu dipukuli dengan darah ayam, dan satu lebih keras dari yang lain. Namun, dari awal hingga akhir, lelaki tua berjubah ungu itu hanya memandanginya dengan penuh minat, seolah-olah Ye Chen dan Sangguan Yuer seperti dua badut balok melompat. Baginya, yang disebut menakut-nakuti itu terlalu pediatrik. Saya tidak tahu berapa lama sebelum Ye Chen dan Sangguan Yuer berhenti kering. Apakah kamu menyelesaikan omelan itu? Jubah Zipou mengangkat senyum lebar, kalau begitu nikmati pesta yang aku persiapkan untukmu. Tidak akan lama sebelum kamu menjadi dua jiwa Yuan dan yang haus darah. Dengan mengatakan itu, pria berjubah ungu menutupi bagian atas kompor lagi dengan keras. Segera, api merah darah di tungku alkimia meledak, dan api yang bergulir menenggelamkan Ye Chen dan Sangguan Yuer di tempat. Sudah berakhir, yang tua ini akan memperbaiki kita. Wajah Sangguan Yuer tiba-tiba berubah ketika dia melihatnya. Sial, ekspresi Ye Chen juga bermartabat tidak seperti sebelumnya. Dia awalnya memiliki penjaga api abadi, tapi dia dihalangi oleh jimat berdarah di tubuhnya. Segera, sensasi terbakar yang mengerikan menutupi seluruh tubuh. Ye Chen hanya merasa seperti sedang dibingkai di atas oven. Di sisi yang berlawanan, kondisi Sangguan Yuer tidak jauh lebih baik, dan di bawah nyala api merah, gaun putih yang dipakainya berubah menjadi abu dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang, memperlihatkan kulit putih dan lembut. Melihat ini, mata Ye Chen tiba-tiba tegak, tetapi dia tidak pernah menyadari bahwa pakaiannya juga terbakar menjadi abu. Apa yang kamu lihat? Melihat Ye Chen menatap dirinya sendiri, Sangguan Yuer menatapnya dengan tajam, tidak tahu apakah itu terbakar atau karena sesuatu yang lain, pipinya merah. Aku tidak melihat apa-apa. Ye Chen tidak bisa menahan batuk, tetapi matanya masih menatap sekeliling, karena pakaian Sangguan Yuer telah terbakar menjadi abu, kebanyakan dari mereka ketika sepasang peti batu giok terbuka, dia tidak bisa menahan diri untuk diam-diam menelan air, api jahat di perut bagian bawah, itu merajalela naik. Kamu masih melihat, ada dua nyala api di mata Sangguan Yuer yang indah. Siapa dia? Dia adalah nona tiga terhormat keluarga Sangguan. Dia tidak pernah dilihat oleh orang seperti ini. Jangan lihat aku juga, Ye Chen tidak takut dengan babi panas. Kapan aku akan melihatmu? Selain kamu tidak melihat bagaimana aku tahu aku melihatmu. Chapter 178. Sangguan Yuer sangat marah sehingga Ye Chen mengatakan bahwa pipinya bahkan lebih merah. Dia menutup matanya dan memarahi, kamu tutup mataku juga. Ye Chen berkata di mulutnya, tetapi matanya masih menatap berputar-putar, menatap langsung ke Sangguan Yuer, dada batu giok lurus, kaki batu giok panjang, dan bangkai yang hampir sempurna. Di sini, Sangguan Yuer, yang menutup matanya, tidak khawatir tentang Ye Chen, dan membuka matanya dan menatap Ye Chen, hanya untuk menemukan bahwa Ye Chen tidak menutup matanya, sebaliknya dia merengut di sekelilingnya, kedua matanya terlihat ini akan rontok. Kamu masih nonton. Sangguan Yuer menatap Ye Chen dengan amarah di matanya. Aku juga baru saja membuka mataku, Ye Chen batuk setelah ditangkap. Tutup mataku. Pokoknya, aku akan mati, jangan terlihat putih atau tidak. Di sini, Ye Chen tanpa malu-malu, dan tatapan itu disebut sepasang mata yang bersinar. Paru-paru Sangguan Yuer meledak, dan payudaranya yang kecil bergelombang keras. Untungnya, dia di penjara. Jika dia dicabut dari larangan itu, dia akan melompat dan mencekik Ye Chen tanpa ragu-ragu. Hasilnya, tungku alkimia menunjukkan pemandangan yang begitu indah, dua orang telanjang dan telanjang saling berhadapan. Di satu sisi, Ye Chen telanjang, dan seluruh tubuh guang-guang terbuka di depan Sangguan Yuer, tetapi dengan wajah tebal dan roh tak tahu malu, dia tidak tahu bagaimana memerah. Di sisi yang berlawanan, Sangguan Yuer hanya menutup matanya, tidak hanya pipinya, tetapi bahkan bangkai yang sempurna, yang benar-benar merah dan tidak dapat ditembus, tubuhnya yang telanjang sepenuhnya terbuka di depan orang asing. Suatu kali dia ingin melakukan bunuh diri.
Saya tidak tahu kapan atap tungku alkimia dibuka lagi. Kemudian, berbagai herbal bercahaya dengan lingsia dimasukkan ke dalam, dan mereka disempurnakan menjadi esensi oleh api merah yang mengamuk, dan kemudian dibagi menjadi dua bagian dan melebur menjadi Ye Chen dan Sangguan Yuer. Melihat ini, Ye Chen memulihkan pandangannya dari Sangguan Yuer. Dia tahu bahwa Master Alkimia jahat sebenarnya sudah mulai membuat Yuan Ling dan pemakan darah. Dia dan Sangguan Yuer adalah obat yin dan yang, dan esensi dari banyak rumput roh harus dimasukkan ke dalam tubuh mereka. Terus terang, tubuh dia dan Sangguan Yuer adalah sebuah wadah, tidak hanya untuk membawa esensi dari banyak rumput spiritual, tetapi juga untuk mengintegrasikan jiwa dari 9.999 bayi. Pada akhirnya, ketika roh bayi benar-benar terintegrasi ke dalam tubuh keduanya, mereka akan dimurnikan secara menyeluruh dan akhirnya dimurnikan menjadi obat mujarab, yang disebut Yuan campuran haus darah. Lao Su tidak akan benar-benar dicium ke dalam tungku alkimia ini. Ye Chen sangat gatal, diam-diam bertanya-tanya bagaimana cara melarikan diri. Merasa bahwa esensi Ling Chao dimasukkan ke dalam tubuh, Sangguan Yuer tidak bisa tidak membuka matanya. Pertama, dia menatap Ye Chen dengan parah. Kemudian dia mulai memeriksa tubuhnya dan menemukan bahwa esensi Ling Chao yang kaya memberi nutrisi meridiannya. Aku sudah melupakanmu, Ye Chen, yang sedang merenung, mengangkat kepalanya tiba-tiba. Segera, dia memikirkannya dan memanggil Zisuan. Ya, Sangguan Yuer melihat Zisuan, matanya tidak bisa menahan diri untuk sesaat, tetapi segera dia mengeluarkan cahaya terang, seolah-olah dia melihat harapan untuk melarikan diri dari Zisuan. Sobekkan aku mantra sihir berwarna darah ini dari diriku. Ye Chen memerintahkan Zisuan. Setelah menerima pesanan pemilik, Zisuan segera bergerak, dan tangan Yu menjentikkan, mengambil pesona berdarah dari Ye Chen, dan dia dipanggil kembali di tempat oleh Ye Chen. Mantra Scarlet diambil, penjara Ye Chen dicabut segera, dan Danhai yang disegel tidak memiliki penjara, dan tubuh secara alami memulihkan kemampuannya untuk bertindak. Lepaskan untukku, Sangguan Yuer menatap Ye Chen dengan tajam. Melihat mata indah Sangguan Yuer, Ye Chen batuk bawah sadar, dan menyentuh ujung hidungnya. Dia berkata, sekarang, katakanlah, kita dapat mengangkat batasan untuk Anda, tetapi Anda tidak dapat menemukan saya kebencian. Kamu punya banyak omong kosong. Ye Chen menggelengkan kepalanya, tetapi masih memberi isyarat untuk mencabut larangan bagi Sangguan Yuer. Aku mencekikmu. Setelah pengekangan diangkat, Sangguan Yuer menerkamnya seperti harimau betina. Aku tergantung, bukankah kamu hanya mengatakan yang benar? Ye Chen mengutuk, dan berbalik. Kamu melihat tubuhku telanjang, dan kamu ingin aku mengampuni kamu. Sangguan Yuer mengejar Ye Chen begitu saja. Hah? Di luar, merasakan gerakan di tungku alkimia, pria tua berjubah ungu yang duduk bersila membuka matanya dan berdiri menuju tungku alkimia. Berhenti. Ye Chen, yang melarikan diri dari tungku alkimia, berhenti tiba-tiba. Duduklah. Segera, dia duduk dengan lutut bersilang, sebelum masih memperhatikan Sangguan Yuer dengan serius. Susi juga memperhatikan pergerakan di luar, dan Sangguan Yuer buru-buru duduk dan menyilangkan lututnya. Seperti sebelumnya, dia duduk berhadapan dengan Ye Chen, hanya sepasang mata indah yang ingin memakan orang, dan tidak pernah berubah dari awal hingga akhir. Benar saja, wajah kering lelaki tua berjubah ungu itu muncul di persimpangan tungku alkimia pada saat berikutnya. Setelah melihat ke dalam, setelah melihat Ye Chen dan Sangguan Yuer masih duduk dengan aman di posisi asli mereka, dia hanya tersenyum, berbalik dan berjalan pergi, dan terus mengendalikan api untuk memperbaiki esensi rumput roh. Setelah pria tua berjubah ungu pergi, Sangguan Yuer bangkit dan bergegas, tetapi Ye Chen memarahinya kembali. Jika kamu tidak ingin mati, duduk saja dengan patuh, dan jika kamu ingin membunuhku, kamu harus menunggu sampai kamu keluar. Ye Chen melirik Sangguan Yuer. Meskipun saya benar-benar ingin menikam Ye Chen di tempat, Sangguan Yuer duduk dengan patuh, hanya menatap Ye Chen dengan ganas. Namun, kata-kata Ye Chen bukan tanpa alasan. Sekarang mereka masih terjebak dalam tungku alkimia. Ada seorang alkemis mengerikan di luar. Jika Anda ingin keluar hidup-hidup, Anda tidak dapat bertindak ringan atau Anda akan mati lebih buruk. Jika kamu ingin keluar hidup-hidup, dengarkan aku. Ye Chen melirik Sangguan Yuer. Apa rencana yang kamu miliki? Sangguan Yuer melirik Ye Chen. Aku tahu kamu memiliki ratusan pakaian di tas penyimpananmu, tetapi kamu tidak bisa mengenakannya, dan diketahui oleh sang alkemis bahwa kita semua harus selesai bermain. Aku mengerti. Sangguan Yuer menatap Ye Chen, dan dia tidak bodoh, atau dia sudah berpakaian saat dia mencabut larangan itu. Dengan kerjasama Sangguan Yuer, Ye Chen merasa lega, dan dia terus berkata, ketika sang alkemis menguasai alkimia, itu adalah hal yang paling tabu untuk mengganggu siapapun, dan ini adalah poin paling penting dalam proses memakan roh pemakan darah. Ketika jiwa terkondensasi ke dalam tubuh kita, itu adalah waktu terbaik bagi kita untuk mengambil tembakan. Setelah mendengarkan ucapan Ye Chen, Sangguan Yuer untuk sementara melupakan sesuatu dan memandang Ye Chen dan bertanya, kamu sepertinya mengenal alkimia dengan sangat baik.
Aku seorang alkemis. Ye Chen tidak menyembunyikan. Apakah kamu seorang alkemis? Jelas, kata-kata Ye Chen mengejutkan Sang Guan Yuer. Kali ini, apakah aku harus berbohong padamu? Ye Chen mengangkat bahu. Dia tahu bahwa untuk melarikan diri, dia membutuhkan kerja sama Sang Guan Yuer, jadi dia masih tidak memutuskan untuk menyembunyikan sesuatu, sama seperti dia itu adalah identitas sang alkemis. Jadi, apa yang perlu kita lakukan adalah menjaganya tetap seperti itu. Dia memperlakukan tubuh kita sebagai wadah untuk membawa esensi rumput spiritual, dan kita mengikutinya. Kita akan makan sebanyak yang dia berikan, dan kita akan meningkatkan budidaya kita sebanyak mungkin. Kami ingin berusaha keras, karena kita hanya punya satu kesempatan. Ye Chen menatap Sang Guan Yuer lagi, kataku, kau mengerti. Memahami. Menatap Ye Chen, Sang Guan Yuer menutup matanya sederhana, dan tidak peduli apakah Ye Chen masih melihat tubuhnya. Hanya mengerti. Ye Chen juga menutup matanya. Sebelum menutup matanya, dia tidak lupa melirik bangkai Sang Guan Yuer yang putih dan lembut. Chapter 179. Selanjutnya, ada keheningan di tungku alkimia. Sang Guan Yuer dan Ye Chen keduanya menutup mata dan menutup mata mereka. Esensi dari roh yang dilemparkan ke mereka. Mereka adalah orang yang menolak untuk datang, berapa banyak mereka menelan, sehingga dalam pengaruh halus, kultivasi mereka mendekati dunia berikutnya dengan cepat. Saya tidak tahu kapan suara seperti itu datang dari tubuh Sang Guan Yuer. Terobosan. Ye Chen membuka matanya sedikit, dan setelah pengamatan yang cermat, ditemukan bahwa Sang Guan Yuer benar-benar menerobos, melompat dari puncak dunia manusia ke matahari yang sebenarnya, dan napasnya 10 kali lebih tebal dari sebelumnya. Lebih dari itu memang seseorang dari keluarga Sang Guan, dan bakatnya benar-benar tidak biasa. Ye Chen bergumam dan menutup matanya lagi. Dibandingkan dengan Sang Guan Yuer, kemajuan kultivasinya lebih lambat, karena ia memiliki kapasitas besar dan high, sehingga sangat sulit untuk ditembus. Setelah 3 jam, suara itu terdengar lagi, tapi kali ini keluar dari tubuh Ye Chen. Metamorfosis orang lain adalah kultivasi yang kuat, dan dorongan kuat pergi ke metamorfosis kedua metamorfosis manusia, dan napas menjadi bersamanya. Sombong. Selanjutnya, suara seperti itu terus datang dari Ye Chen dan Sang Guan Yuer. Keduanya sepertinya sedang dalam diskusi yang bagus. Anda menelepon dan saya menelepon. Anda menerobos dunia kecil, dan saya menerobos dunia kecil. Hampir 9 jam ke bawah, kultivasi Sang Guan Yuer telah berkembang dari puncak alam manusia asli ke tingkat keempat dari alam sejati, sementara kultivasi Ye Chen juga telah berkembang dari alam manusia ke alam manusia keempat. Setelah waktu yang lama, Sang Guan Yuer, yang telah memejamkan mata, menemukan masalahnya, dan tidak bisa menahan diri untuk menatap Ye Chen dari atas ke bawah dengan ragu. Betapa anehnya anak ini, Sang Guan Yuer bergumam pada dirinya sendiri, aku telah menembus ke tingkat keempat di ranah Yang-Yang, dan setidaknya tingkat ke-8 dalam kultivasi ranah orang lain. Kecepatan canggih ini juga lambat. Namun, bagaimana dia tahu bahwa tubuh Ye Chen bukanlah dantian tetapi dan high, dan kapasitasnya jauh lebih besar dari keempat terpenting dari matahari yang sebenarnya. Aneh, sangat aneh. Sang Guan Yuer melihatnya, tetapi tanpa sengaja melirik benda tegak di tubuh bagian bawah Ye Chen. Tiba-tiba, pipi Sang Guan Yuer menjadi panas, dan jantung kecilnya berkibar. Terlepas dari apakah itu disengaja atau tidak, dia memang melihatnya. Meskipun dia adalah seorang biarawan, itu juga rumah putrinya. Untuk pertama kalinya, dia melihat sesuatu yang lurus dari seorang pria, yang membuatnya panik. Mungkin itu terlalu panik, Sang Guan Yuer tampaknya tidak menemukan bahwa mata tertutup Ye Chen telah membuka matanya bulat dan menatap tubuh bagian bawah Sang Guan Yuer, matanya bersinar terang. Kamu berani melihatnya? Sang Guan Yuer buru-buru bersembunyi, dan langsung memelototi Ye Chen 180 kali. Kamu semua pernah melihatku, dan kamu membuatku memukulmu. Bukan hanya dia malu, tapi dia juga marah. Seluruh tubuh Sang Guan Yuer menunjukkan memerah memesona pada kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Dia hanya menutup matanya dan melihat ke bawah tanpa malu. Sungguh aneh mati. Sekarang, kita diratakan. Ye Chen memejamkan matanya, dan sebelum dia memejamkan matanya, dia juga mengatakan sesuatu yang hampir membuat Sang Guan Yuer memuntahkan darah di tempat. Pada saat yang sama, Heng Yuezong mengantar sekelompok tamu terhormat, yang datang dari 3 tetua keluarga Sang Guan. Dao You Sang Guan datang dari jauh, ini benar-benar pengunjung langka. Sebagai tanda penghormatan, Yang Dingtian membawa seorang penatua untuk bertemu langsung. Yang Dao You, kali ini aku datang untuk meminta sesuatu. Penatua rumah Sang Guan Bo, menatap Yang Dingtian dengan cemas. Oh, Sang Guan Dao You, tapi itu tidak masalah. Saya di sini untuk menonton 3 kontes, tetapi wanita ketiga saya Sang Guan Yuer terlalu nakal dan melarikan diri secara pribadi. Sejauh ini, saya tidak memiliki pesan. Saya ingin datang ke tempat ini Heng Yue. Wan Wang Yang Dao You mengirim seseorang untuk menemukan saya.
Rumah bersyukur. Tapi aku tidak tahu di mana Nona Sangguan pergi. Yang Dingtian bertanya dengan tergesa-gesa. Di dalam Zhao Guo. Zhao Guo. Setelah mendengarnya, Chu Xuaner di samping Yang Dingtian tiba-tiba mengerutkan kening. Waktu berlalu dan 3 jam berlalu. Dalam 3 jam ini, Sangguan Yuer tidak membuat terobosan, tetapi budidaya Ye Chen kokoh dan peringkat kelima di dunia manusia. Di luar, rumput roh yang semakin tidak berharga dilemparkan ke dalam, dan keduanya tahu bahwa sudah hampir waktunya bagi mereka untuk melawan, karena momen terpenting berikutnya adalah menggigit semangat bayi itu. Langkah selanjutnya adalah melelehkan jiwa, dan dalam proses melelehkan jiwa adalah waktu terbaik kita untuk melarikan diri. Ye Chen mengerang. Benar saja, begitu kata-katanya jatuh, semua jiwa imajiner masuk, dan jika dia melihat dengan hati-hati, dia samar-samar bisa mengenali bahwa itu seperti bayi. Wow, meskipun terlihat seperti jiwa, Ye Chen dan Sangguan Yuer dapat mendengar tangisan dari bayi-bayi itu. Mereka semua bingung dan kesepian, sepertinya mencari ibu mereka. Ini semua hidup. Melihat jiwa-jiwa bayi, Sangguan Yuer menghadapi embun beku. Abaikan hidup, itu benar-benar keji. Wajah Ye Chen juga dingin luar biasa, dan kehidupan 999 bayi baru belum melihat dunia bunga ini, juga tidak tumbuh dewasa, sehingga mereka dibunuh. Ini adalah dunia yang kuat, terlalu kejam. Segera, tungku alkimia berdengung, dan jiwa bayi mulai bergabung ke Ye Chen dan Sangguan Yuer satu persatu, yang paling penting adalah jiwa mereka. Pada saat ini, Ye Chen dan Sangguan Yuer terdiam. Meskipun jiwa membantu meningkatkan pembinaan jiwanya, jadi menerima jiwa bayi sedemikian rupa membuat mereka memiliki rasa bersalah yang tak dapat dijelaskan di hati mereka. Anda harus tahu bahwa jiwa mereka dibesarkan dengan mengorbankan bayi yang tidak bersalah. Ayo cepat keluar. Sangguan Yuer melirik Ye Chen, aku tidak ingin berbaur dengan jiwa anak-anak ini. Aku tidak mau. Ye Chen menarik napas dalam-dalam. Tetapi pada saat ini bukan waktu yang terbaik. Anda harus tahu bahwa hanya jika kita hidup kita dapat memiliki kesempatan untuk menjadi kuat dan mendapatkan keadilan untuk mayat hidup yang tidak bersalah ini. Sangguan Yuer mengerutkan bibirnya diam-diam, tetapi menutup matanya. Ye Chen juga memejamkan matanya. Meskipun dia tidak mau, dia masih diam-diam menerima jiwa bayi yang terintegrasi ke dalam jiwanya. Jiwanya perlahan membaik dengan cara halus. Jiwa bayi adalah yang paling murni dan dibersihkan dengan cara halus. Jiwanya. Jadi, waktu berlalu dengan lambat. Pria tua berjubah ungu itu duduk di luar di atas platform batu. Alkimia benar-benar mencapai momen paling kritis. Dia ingin satu sisi mengendalikan api, dan pada saat yang sama mendesak jiwa bayi untuk bergabung ke dalam tubuh Ye Chen dan Sangguan Yuer. Proses ini tidak bisa lebih mendesak, juga tidak bisa lebih mengganggu. Ada kesalahan dalam hubungan apapun, dapat menyebabkan kegagalan alkimia. Bloodling Yuan Lindan, aku akhirnya akan memperbaikinya. Meskipun matanya tertutup, jubah tua jubah ungu itu masih menggerakkan senyum gelap. Dan ini 10%, aku pasti akan meningkat pesat. Dan Chen, ketika kamu mengusir aku dari Dancheng, kamu tidak pernah berpikir aku masih hidup. Tunggu, aku akan membuatmu membayar harga yang pahit, dan Parmacopoeia Banten abadi yang lama juga akan menjadi milikku, ya. Chapter 180. Wow, di dalam tungku alkimia, tangisan bayi tidak pernah berhenti. Dan selama 1 jam fusi jiwa dari 999 bayi telah diintegrasikan ke dalam sebagian besar Ye Chen dan Sangguan Yuer, dan kekuatan jiwa mereka juga telah sangat meningkat dalam proses fusi jiwa. Bagi mereka, ini mungkin keberuntungan. Namun, nasib baik adalah keberuntungan, yaitu untuk bisa keluar hidup-hidup. Pada saat tertentu, Ye Chen, yang sedang duduk menyilang, tiba-tiba membuka matanya, dan ada kilatan cahaya di matanya, waktunya telah tiba. Mendengar itu, Sangguan Yuer juga membuka matanya dan mengambil napas dalam-dalam untuk melihat Ye Chen, karena saat yang menentukan nasib mereka datang. Kamu tidak memiliki sihir yang terjebak atau mantra sihir. Ye Chen menatap Sangguan Yuer. Dikatakan bahwa Sangguan Yuer pertama-tama mengerutkan bibirnya, dan kemudian memberikan mantra spiritual kepada Ye Chen setelah 2 atau 3 detik. Kira-kira berapa lama biksu bisa terperangkap? Hingga 10 detik. Bersiaplah untuk bergegas keluar. Ye Chen melirik Sangguan Yuer. Sangguan Yuer mengangguk dengan lembut, kekuatan aktif di dalam tubuh sedang berkumpul, hanya untuk meledak sesaat. Di sini, Ye Chen telah memanggil Zisuan, dan kemudian memberinya pesona magis kedua dari arai langit yang terperangkap yang diberikan Chu Xuan Er kepadanya dan simbol arai Xuan Xie Xuan dari Sangguan Yuer. Dan dia berbalik dan mengambil cambuk besi yang didedikasikan untuk jiwa. Saat berikutnya, Ye Chen menarik napas keras, dan ada cahaya tajam yang berkedip di matanya. Lakukan itu. Dengan gerakan tiba-tiba, Zisuan masih seperti lembing untuk detik terakhir, dan detik ini tiba-tiba terbang keluar dari tungku alkimia seperti cahaya ungu, dan bergegas ke jubah ungu tua. Di luar, melihat seseorang terbang keluar dari tungku alkimia, pria tua berjubah ungu itu mengerutkan kening, bagaimana mungkin ada orang ketiga di tungku alkimia.
Tidak, ini aku. Setelah mengerutkan kening, pria tua berjubah ungu itu sedikit menyipitkan matanya. Sungguh sial, melihat Zixuan bergegas, pria tua di wajah Zipao tiba-tiba menjadi sangat menakutkan. Pada saat kritis, dia harus mengganggu fusi jiwa, dan kemudian tangan yang kecewa meraih Zixuan, berani menyerang saya. Tentu saja, tepat saat dia hendak menekan Zixuan, Ye Chen, yang masih di tungku alkimia, melambaikan cambuk besi dan menabrak dinding bagian dalam tungku alkimia dengan keras. Pound! Suara dampak logam terdengar seketika, karena tungku alkimia tidak hanya digunakan untuk alkimia, tetapi juga alat spiritual untuk orang tua dalam jubah ungu, karena koneksi jiwa orang tua berjubah ungu juga terluka. Tangan besar terhenti. Pound! 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 Suara di tungku alkimia berlanjut, dan Ye Chen membanting puluhan kali dalam satu napas. Di sini, lelaki berjubah ungu yang baru saja mendapatkan kembali kesadarannya sekali lagi terperangkap dalam pusing singkat. Pada saat ini, Zixuan telah mengirim segel Kimen Sleepy Sky Arai dan Xuanji Xianxian Arai, dan targetnya adalah pria tua berjubah ungu. Boom! Arai langit mengantuk Kimen pertama kali dibuka, dan 4 pilar aura muncul, dimasukkan ke tanah, melintasi langit malam, dan rune di atas muncul, dan koneksi terjalin bersama untuk sesaat. Arai mengantuk Kimen. Jubah ungu tua mendengus dengan dingin, seolah-olah mengenali bahwa Arai mengantuk. Pada saat yang sama, Arai Xuanji Xianxian juga disajikan, dan pemandangannya sangat besar, dengan 9 sinar menembus langit dan bumi, menyatu menjadi matriks mengantuk yang mengerikan. Xuanji Binding Fairy Arai. Wajah lelaki berjubah ungu itu suram lagi, sepertinya dia juga mengenali susunan hukum yang unik dari Sang Yue of Dong Yue. Kali ini, kedua tim datang bersama dan dia terjebak di dalam. Sekarang, semuanya terkendali. Ye Chen sangat menguntungkan. Yang pertama pecah dari tungku alkimia, dan Sangguan Yuer juga melompat keluar. Kamu, melihat Ye Chen dan Sangguan Yuer bergegas keluar satu demi satu, wajah menakutkan pria tua ungu berkulit itu tiba-tiba menjadi malu dan menghabiskan begitu banyak energi, tetapi dia tidak pernah mengharapkan perubahan seperti itu pada saat kritis. Sebagai seorang biarawan di Netherworld, ia disatukan oleh 2 junior. Pergilah. Ye Chen dan Sangguan Yuer tidak berani tinggal sama sekali, dan sudah bergegas ke hutan gunung yang subur seperti aura cahaya. Tetap, jubah ungu tua bersenandung, mencoba mengejar ketinggalan, tetapi dikepung oleh 2 susunan Prancis. Apakah kamu berani menghentikanku seperti formasi hukum ini? Lelaki tua berjubah ungu itu geram, dan telapak tangannya meledak di atas 2 susunan undang-undang. Dia adalah dunia kosong, dan dia tidak bisa menghentikannya untuk waktu yang lama. Ye Chen melirik ke belakangnya di hutan gunung saat dia melarikan diri dengan cepat, wajahnya tidak biasa jelek. Ini hidup atau mati, itu tergantung pada penciptaan. Pergi. Boom. Setelah keduanya baru saja pergi, ada suara gemuruh di belakang mereka, deretan langit Kimen yang terperangkap dan susunan peri terikat Xuanji yang misterius terpesona abis oleh lelaki tua berjubah ungu itu. Tungku alkimia juga terangkat, dan kengerian darah yang mekar-mekar. Begitu bergetar, itu menghancurkan puncak gunung. Apakah kamu melarikan diri? Suara dingin itu begitu keras sehingga lelaki tua berjubah ungu keluar seperti seorang gatman yang diusir. Merasa bahwa pria tua jubah ungu itu mengejar di belakang, wajah Ye Chen dan Sangguan Yuer langsung berubah, keringat membasahi pakaian mereka, dan ada pengejaran kosong yang mengerikan di belakang mereka, dan mereka bisa terbunuh kapan saja. Tuan, selamatkan aku. Ye Chen mengeluarkan mantra sihir kutukan Xuan Yin, buru-buru mengatakan sesuatu pada mantra sihir, dan kemudian mengorbankan mantra sihir. Paman San, selamatkan aku. Sangguan Yuer di samping juga mengeluarkan mantra sihir yang mirip dengan Ye Chen, berkata dengan tergesa-gesa, dan menawarkannya. Pada saat ini, Chu Xuaner, yang tidak tahu di mana dan kapan, sedang terbang di udara, dan menemukan bahwa catatan ajaib di lengan bajunya berkedip, dan dia buru-buru mengeluarkannya. Catatan ajaib ini juga merupakan mantra ajaib untuk ribuan mil, dan itu terhubung dengan Ye Chen. Tuan, selamatkan aku. Tiba-tiba, permintaan mendesak Ye Chen untuk bantuan keluar dari jimat. Sister Mei, apakah Ye Chen? Yang Dingtian di samping mereka memandang Chu Xuaner. Itu suara Ye Chen untuk bantuan. Paman San, selamatkan aku. Kata-kata itu jatuh, dan sebuah catatan ajaib di tangan Sangguan Bo samping juga mendengar suara Sangguan Yuer. Apakah benar bahwa Yir Yuer dan Guizong bersama, terlepas dari suara berturut-turut untuk bantuan? Seharusnya seperti ini, mereka pasti dalam masalah besar. Ke timur laut, Chu Xuaner bergerak pertama kali, mengayuh pedal, seperti Senmang, kecepatannya sangat cepat, dan ekspresinya penuh kekhawatiran. Ye Chen, kamu harus menunggu Tuan. Setelah Chu Xuaner, sekelompok tetua dari Heng Yue, seperti Yang Dingtian dan Feng Wuhen, dan 3 tetua dari keluarga Sangguan terbang ke arah timur laut. Boom! Bergemuruh. Di bawah langit, ada suara gemuruh. Di belakang Ye Chen dan Sangguan Yuer, gunung-gunung yang menjulang runtuh, dan jarak antara pria tua berjubah ungu dan dia juga semakin dekat. Tetap, dengan suara gelap terdengar ke langit,
tangan berdarah besar menekan, gunung runtuh, dan keduanya diterbangkan keluar. Terpisah, Ye Chen dan Sangguan Yuer melarikan diri kedua arah. Apakah tidak apa-apa, pria tua berjubah ungu itu membunuhnya secara instan, menutupi langit dengan volinya, menyambar Sangguan Yuer. Sudah lama tidak aktif, apakah masih sulit untuk lolos dari malapetaka? Sangguan Yuer sangat terkesan sehingga dia tidak bisa bergerak, wajahnya pucat, wajahnya cantik, dia benar-benar putus asa, tahu bahwa jika dia ditangkap kembali kali ini, dia akan mati hidupnya berakhir. Tentu saja, pada saat ini, kutukan nyaring terdengar melalui makan malam, aku akan pergi ke kamu. Chapter 181. Hall, segera, itu adalah erangan naga yang bergemuruh, dan cambuk naga api berwarna emas besar dilemparkan dari belakang jubah tua ungu itu. Itu benar, Ye Chen, yang baru saja melarikan diri, menyerangnya lagi. Api dan cambuk naga emas itu ditransformasikan oleh api peri, karena lelaki tua berjubah ungu itu berdiri terlalu tinggi, dan serangannya yang biasa tidak bisa mengenai, dan hanya seni bela diri yang diubah oleh api peri yang nyaris tidak bisa disentuh. Kamu benar-benar memiliki api. Melihat cambuk naga api emas itu, mata lelaki berjubah ungu itu meledak menjadi cahaya berapi. Di bawah, Sangguan Yueran menatap kekosongan itu, dan tidak pernah berpikir bahwa Ye Chen, yang telah melarikan diri, akan membunuhnya kembali. Bagaimana dia bisa berpikir bahwa ketika dia dalam kesulitan, itu adalah orang yang menyelamatkannya tetapi mengawasinya di tungku alkimia. Aliran fisik, hooligan, Tiba-tiba, Ye Chen memuntahkan darah dan terbang keluar. Aku tidak bisa menahannya. Pria tua berjubah ungu datang ke Jiu Tian, seperti Raja Dunia, sekali lagi menemukan telapak tangan yang layu, mengubah bentuk cetakan telapak tangan yang berukuran 20 kaki, dan menangkap Ye Chen. Jika Lao Su berada di alam kosong, hancurkan kamu dalam semenit. Ye Chen berteriak, dan naik ke langit, dan Bahuang mengayunkan pukulan yang kuat, lalu Kang Long melanjutkan, Bahuang memotong, telapak tangan Ben Lei, tangan gunung gemetar dan jari yang uncap hancur. Namun, kekuatan magisnya yang bangga tidak ada di mata jubah ungu tua. Boom! Raungan lain, Ye Chen, yang baru saja melompat ke langit, jatuh seperti meteor dan menghancurkan bumi dan membuat lubang besar. Seluruh tubuh sudah kabur. Meskipun dia memiliki kekuatan pertempuran Leapfrog, dia dalam kondisi perbaikan di bawah represi absolut, tidak peduli betapa berbakatnya itu hanya kejutan. Apimu yang sebenarnya adalah milikku. Pria tua berjubah ungu itu tersenyum sambil tersenyum, dan sekali lagi mengeluarkan tangan besarnya. Feng Huang Phoenix Sword Tips. Sangguan Yuer menembak, pedang menunjuk ke langit, ada Phoenix mendesis, dan visi seperti Phoenix, dan gambar pedang yang muncul di seluruh langit langsung menjadi pendekar pedang yang kuat. Meskipun pedang Sangguan Yuer menakutkan, di mata lelaki tua berjubah ungu, itu bukan apa-apa. Pergi. Saat singkat ini, Ye Chen datang dengan cepat, dan Sangguan Yuer berkedip ke hutan. Semua melarikan diri, karena, mengapa aku lari kembali? Melihat wajah setengah berdarah Ye Chen, Sangguan Yuer mengerutkan bibirnya. Yang begitu banyak dan mengapa? Ye Chen menjawab dengan santai, dan kemudian mengerutkan kening dengan tajam, karena di belakangnya seorang Gatman yang tak tertandingi meledak ke udara. Jika dia terkena kunci, tidak akan ada kematian. Bersembunyi. Di antara lampu listrik dan batu api, Ye Chen meraung dan mendorong Sangguan Yuer di sebelahnya, tetapi karena penggelapan, dia tertusuk oleh lubang dewa di lengan kiri. Bang! Mang yang menembus tubuh Ye Chen mencapai puncak gunung, dan puncak gunung itu runtuh seketika. Melihat ini, Sangguan Yuer, yang pingsan di tanah, langsung pucat. Jika dia tidak didorong oleh Ye Chen sebelumnya, aku takut dia membunuh Huang Kuan sekarang. Dia menyelamatkanku lagi. Memikirkan hal ini, Sangguan Yuer buru-buru menatap Ye Chen, tidak jauh dari sana. Ketika dia melihat Ye Chen yang berdarah, dia tidak bisa membantu tetapi menutupi mulutnya dan ingin bangun. Ibunya, apa sebenarnya yang dilakukan pria ini? Apakah itu surga? Di kejauhan, Ye Chengxuan memanjat, menatap pria tua berjubah ungu dari Yukong dengan perasaan tak percaya, dan langsung menghancurkan longsor Yue, dewa mengerikan. Setelah menyelesaikan kalimat, Ye Chen memuntahkan darah lagi, dan roh pembunuh yang tersisa di tubuh dewa Mang bergegas ke tubuhnya. Apalagi yang bisa saya lakukan? Tawa yang menakutkan itu terdengar di langit, dan lelaki tua berjubah ungu itu datang perlahan dan melirik Sangguan Yuer. Lalu ia menatap mata tubuh Chen yang berapi-api. Sejauh menyangkut dirinya, 3 wanita dalam keluarga Sangguan bahkan lebih mulia, dan mereka tidak sebagus Ye Chen di ranah orang itu, karena Ye Chen memiliki api sungguhan, tetapi api sungguhan itu adalah harta yang diimpikan oleh sang alkemis. Ingin api sungguhanku? Ye Chen mencibir pada lelaki tua berjubah ungu itu. Menyerah sendiri, dan memberimu banyak kegembiraan, lelaki tua berjubah ungu itu menunjukkan gigi putihnya. Kalau begitu beri aku banyak kesenangan. Secara mengejutkan Ye Chen sederhana, ketika api abadi akan dibagikan. Melihat ini, di mata merah lelaki tua berjubah ungu,
mata berapi menyala seketika, dan dia tidak sabar menunggu untuk menangkap nyala api emas di tangannya dan menontonnya dengan hati-hati di telapak tangannya. Namun, begitu dia lewat, nyala api keemasan itu meledak, dan nyala apinya menyala, membakar telapak tangan lelaki tua itu dalam jubah ungu. Ah! Pria tua berjubah ungu itu kesakitan dan sangat marah. Kamu ingin api sungguhanku, ayolah. Di bawah, Ye Chen terbang seperti aura cahaya, menggunakan jimat surgawi Cusuaner, kecepatannya telah meningkat 10 kali lebih dari 10 kali. Aku akan membuatmu lebih buruk daripada mati. Pria tua berjubah ungu itu meraung dan segera menyerang, bahkan sangguan Yuer di tanah lupa untuk diambilnya. Boom! Bergemuruh. Segera, raungan terus-menerus datang dari jauh. Menyaksikan puncak menjulang runtuh, sangguan Yuer ada di sana. Bagaimana mungkin dia tidak tahu niat Ye Chen? Ini adalah untuk mengambil api nyata dari jubah ungu tua. Jika tidak, dengan kekuatannya dan kekuatan Ye Chen, tidak ada kecelakaan yang harus ditangkap lagi, dan akhirnya secara alami menyedihkan. Ini adalah keempat kalinya kamu menyelamatkanku. Sangguan Yuer mengerutkan bibirnya, dan emosi aneh berakar di hatinya. Dia menyerahkan hidupnya untuk menyelamatkanku. Aku tidak bisa berbuat apa-apa. Memikirkan hal ini, Sangguan Yuer mengambil langkah yang sulit, mengorbankan pedang terbang, dan terbang ke satu sisi, dengan kecemasan di wajahnya, tidak bisa tidak berteriak, "Di mana kamu, Paman San?" Bergemuruh, puncak gunung runtuh lagi, dan darah muntah keluar darinya. Sial, Ye Chen dikerikil bergetar dengan terhuyung-huyung. Meskipun Cusuaner memberinya perintah jimat surgawi, kecepatannya cepat, tetapi ada batasan waktu, belum lagi bahwa jubah ungu tua yang berburu di belakangnya jelas bukan dunia kosong yang biasa, dan dapat ditangkap. Dia sama sekali tidak terperangkap. Tidak terduga, bisakah kamu melarikan diri? Segera, suara memekakan telinga terdengar di langit, dan Su meraung seperti guntur, mengguncang Ye Chen dengan darah lagi. Di udara, lelaki tua berjubah ungu telah muncul, seperti raja jahat yang telah berada di langit selama 9 hari, menghadap Ye Chen di bawah, wajah yang sudah suram dan mengerikan. Pada saat ini, dia terlihat seperti setan. Yuan melarikan diri dan benar-benar menyinggung perasaannya. Bahkan jika kamu membunuhku, kamu tidak akan mendapatkan api sungguhan. Ye Chen memandangi jubah ungu tua itu dengan mencibir, tidak takut. Mati, apakah aku akan membuatmu mati dengan mudah? Pria tua berjubah ungu itu melihat keluar dari wajahnya lagi, dan tangannya yang berdarah berubah menjadi tangan besar, menutupi langit. Klik, klik, tangan berdarah suci begitu kuat sehingga batu-batu di sekitar Ye Chen tidak tahan, dan mereka pecah. Ye Chen juga gemetar di kakinya, hanya merasa bahwa ada 100.000 pon batu di punggungnya. Aku tidak akan benar-benar menanamnya di sini. Ye Chen mengertakkan giginya, dahinya terbuka, matanya disorot, dan matanya merah. Chapter, woho, woho. Di bawah tekanan ekstrim, kekuatan sihir di tubuh Ye Chen menyala lagi tanpa memanggil. Tiba-tiba, tampaknya ada suara kesedihan yang menyedihkan, dan gelombang roh magis keluar dari tubuh Ye Chen. Napas ini sangat haus darah dan dingin, menyapu puing-puing dan kayu di sekitarnya. Dan pada saat ini, wujudnya juga telah berubah secara dramatis. Rambutnya yang gelap dan tebal berubah darah dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang, mata gelap dan dalam, berlumuran darah, dan sebuah pola ajaib muncul di tengah-tengah alisnya. Dengan penampilan pola ajaib, momentumnya tiba-tiba memanjat. Jalan ajaib, jubah ungu tua di udara mengerutkan kening. Ada darah iblis di dalam dirinya. Ini benar-benar kepedulian Tuhan. Setelah terkejut, lelaki tua berjubah ungu itu menunjukkan keserakahan lagi. Apa? Boom! Saat dia berbicara, Ye Chen di bawah sudah bergegas pergi dari penindasan tangannya yang berdarah besar. Bunuh! Dengan Ye Chen berteriak keras, dia benar-benar melesat ke langit, tembakannya bahkan lebih ganas, dan Bahuang keluar melawan langit, memasuki kondisi sihir, kekuatan tempurnya melonjak lebih dari 1 tingkat. Mencari kematian, pria tua dengan rambut ungu itu mencibir, dan telapak tangannya jatuh ke dalam kehampaan. Boom! Tinju bertabrakan dan Ye Chen jatuh ke dalam kekosongan. Meskipun pria tua di jubah ungu tetap tidak bergerak, telapak tangannya juga hancur oleh pukulan Ye Chen. Kekuatan jalan sihir benar-benar kuat. Meskipun terkejut, pria tua berjubah ungu itu bahkan lebih bersemangat, karena segera setelah itu, darah jalan sihir Ye Chen adalah miliknya, dan kekuatan kekerasan membuat orang berpikir tentang darah. Bunuh! Di bawah, raungan Ye Chen bergema. Awan api nyata di kakinya terbang ke langit, dan tembakannya masih 8 tinju liar. Darahnya mendidih seperti api, seolah-olah dia tidak tahu rasa sakit sama sekali, dan hanya keinginan membunuh seperti iblis haus darah. Berapa rahasia yang kamu miliki? Pria tua berjubah ungu tersenyum dan menembak sesuka hati, mendukung semprotan darah Ye Chen dengan 1 telapak tangan. Bunuh! Ye Chen, yang baru saja Zhen Fei, dibunuh oleh iblis besar lagi di saat berikutnya, tanpa menghindar, beberapa hanya menyerang, seolah-olah rasa sakitnya sama, dan dia tidak lelah. Hah, hah, hah. Langit ditutupi dengan darah. Ye Chen sudah menjadi manusia darah, dan dia tidak bisa melihat bentuk manusia lagi.
Bentuknya sangat menyedihkan. Memang benar bahwa meskipun kekuatan tempurnya melonjak ke jalan ajaib, kesombongan orang tua dalam jubah ungu jauh melebihi harapannya. Bahkan jika dia memasuki keadaan jalan ajaib, di mata orang tua dengan jubah ungu, dia masih tidak memiliki apa-apa. Boom! Saat gunung yang kuat runtuh, Ye Chen jatuh ke dalam kehampaan untuk pertama kalinya. Kali ini, tidak ada lagi suara gemuruh di dunia itu. Dia tidak pernah bergegas ke kehampaan lagi. Dia begitu berdarah sehingga dia dipukuli kembali ke bentuk aslinya oleh pria tua berjubah ungu. Berbaring di tumpukan kerikil, napas Ye Chen lemah, mulutnya penuh darah, dan matanya dipenuhi dengan ketidakberdayaan. Kali ini benar-benar ditanam. Tentu saja, begitu kata-katanya jatuh, api peri di Danhai segera keluar. Bukan hanya peri api, kali ini bahkan tambang langit hitam terbunuh bersama. Melihat Tianlei, melihat halilintar hitam, lelaki tua berjubah ungu itu terkejut duluan, dan kemudian wajahnya sangat gembira. Ciptaan, itu reinkarnasi. Ada langit, hahaha, Ketika lelaki tua berjubah ungu tertawa, api peri emas berdengung, dan nyala api kecil itu berubah menjadi lautan api emas, berguling ke arahnya. Pada saat yang sama, guntur langit hitam tidak berhenti, hanya petir seukuran kepalan tangan tiba-tiba menjadi besar, dan akhirnya berubah menjadi lautan guntur dan kilat, dan bergabung dengan lautan api sungguhan. Lautan api dan laut guntur cocok, dengan dengungan yang keras, dan kekuatan yang kuat terjalin. Lautan api dan guntur yang sesungguhnya bergulung, dan kekosongan berdengung dan bergetar. Tianlei dan Real Fire masih bisa menyatu bersama. Ye Chen jelas tidak berpikir bahwa api yang sebenarnya dan Tianlei akan bergabung sendiri, dan kekuatan yang meledak dalam fusi tidak dapat diremehkan. Namun, semua ini jatuh ke tangan lelaki tua berjubah ungu, dan itu bukan apa-apa. Aku melihat lelaki tua berjubah ungu menggigit ujung lidahnya dan memuntahkan setetes darah, dan setetes darah dan darah ini tiba-tiba menjadi besar, sampai akhirnya berubah menjadi lautan darah, dan bahkan ada kesedihan yang mengerikan. Boom! Api yang sesungguhnya dan laut yang bergemuruh bertabrakan secara instan, tetapi hasilnya tidak sulit untuk diprediksi. Api nyata dan laut guntur yang ditelan oleh lautan merah dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang hanyalah sebuah tren penghancuran. Dalam kehampaan yang sia-sia, Sangguan Yuer mengendalikan pedang dan mengguncangnya sepanjang jalan, selalu dalam bahaya jatuh. Paman ketiga, paman ketiga. Sepanjang jalan, Sangguan Yuer dengan gelisah memanggil, berharap mendengar gema, dia hanya ingin menemukan orang-orang di rumah Sangguan sesegera mungkin untuk menyelamatkan Ye Chen. Benar saja, teleponnya dijawab, dan sosok yang dikenalnya muncul di matanya. Paman ketiga. Melihat pamannya yang ketiga, Sangguan Yuer buru-buru mengendalikan pedang yang terbang itu, Susi kelelahan, dan lukanya begitu serius sehingga dia baru saja terbang keluar dari pedang tanpa kaki. Turun, Yuer. Di luar Qianzhang, Sangguan Bo datang dengan cepat, dan diseret olehnya sedetik sebelum Sangguan Yuer hendak jatuh ke dalam kehampaan. Gadis Yuer, bagaimana dengan idiotku? Chu Xuaner juga bersama mereka. Terlepas dari kecerobohan, Chu Xuaner melangkah maju dan meraih tangan Sangguan Yuer, berharap untuk melihat Sangguan Yuer, saya berharap dia bisa mendapatkan pesan yang pasti dari mulutnya. Itu, arah. Sangguan Yuer mengangkat tangannya dan menunjuk. Terima kasih. Chu Xuaner tiba-tiba berdiri, tidak berani tinggal sebentar, jauh melintasi langit seperti pelangi. Yuer, apa yang kamu temui? Sangguan Bo memandang Sangguan Yuer di tangannya. Dunia bawah yang kosong, setidaknya ke-8. Tidak, ke-8. Di sini, melihat laut di mana peri api dan langit guntur bertemu ditelan oleh laut darah orang tua jubah ungu itu, Ye Chen menggelengkan kepalanya tanpa daya. Bukan karena Xian Huo dan Tianlei tidak cukup kuat, tetapi karena tuannya terlalu lemah untuk ditekan oleh budidaya dan kekuatan tuannya, Xian Huo dan Tianlei tidak dapat mencapai kekuatan sejati mereka. Apalagi yang bisa kamu lakukan? Setelah menekan api dan laut guntur yang sebenarnya, pria tua berjubah ungu menatap Ye Chen lagi, memperlihatkan gigi putih itu. Gigi Ye Chen patah, matanya merah darah, semua kemampuannya habis, tetapi dia masih tampak seperti sebutir pasir, dan tidak bisa menemukan gelombang di samudera luas lelaki tua berjubah ungu. Ye Chen tahu bahwa jika tidak ada mukjizat hari ini, dia akan mati secara tragis di tangan orang tua itu dalam jubah ungu tanpa kecelakaan. Terima kasih, sampai jumpa di episode berikutnya.